Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas laptop yang super tipis dan juga super ringan dari brand Cap Naga yang bisa kalian lihat di bagian belakangnya. Bener banget, brand MSI dengan SKU terbarunya di 2020. Sehebat apa SKU terbarunya ini di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi di video kali ini saya akan mencoba format yang berbeda, karena jujur aja format yang biasanya itu saya sebagai pembuat videonya udah bosan, apalagi kalian sebagai viewer mungkin malah lebih bosan. Nah, akhirnya saya terinspirasi dari channelnya iJustin, yaitu review and Q&A. Jadi kalianlah yang menentukan formatnya. Dan kemarin saya sudah post di Instagram tentang Q&A tentang modern 15 ini. Tanyakan aja apapun, pokoknya mengenai modern 15. Dan ada beberapa pertanyaan, totalnya sekitar 300 pertanyaan kalau nggak salah. Dan ada pertanyaannya yang sama dan juga ada pertanyaan yang nggak relevan. Contohnya pertanyaannya seperti ini. Nggak relevan banget kan ya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan format yang seperti ini, follow dulu Instagramnya Dika ID @dikalaptop. Jadi nanti kalau misalkan saya posting sesuatu tentang review and Q&A, kalian bisa tanyakan apapun asalkan pertanyaannya ya relevan dengan produk yang akan direview. Jadi langsung aja kita jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya dari Borneo Bayus _ Pertanyaannya langsung tanya, berapa harganya bang? Waduh, langsung tanya harga ya. Nah, untuk MSI Modern 15 ini harganya ini adalah yang varian Core i5. Yang Core i5 ini sekitar 11.800.000. Kalau di websitenya MSI saya cek ada yang varian Core i7. Cuman saya cek di beberapa e-commerce untuk yang Modern 15 Core i7 ini nggak ada yang jual. Mungkin memang belum masuk ke Indonesia. Adanya adalah yang MSI Prestige 15 yang pakai GTX 1650. Untuk harganya itu sekitar 20 jutaan. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari Rizky.H66. Pertanyaannya, bisa dikirim ke rumah kapan? Ya dikirimnya kalau udah dibeli. Kalau belum dibeli ya belum bisa dikirim. Dan MSI sekarang lagi ada promo event yang namanya adalah Ramadan Celebration, mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 31 Mei. Di tanggal 11 Mei akan ada event yang namanya Shocking Sale yang berlangsung cuma 20 menit. Jadi pastikan kalian pasang reminder tanggal 11 jam 10 malam sampai jam 10 lebih 20 menit aja. Karena akan ada potongan cashback sebesar 2 juta rupiah dan masih banyak cashback untuk tipe-tipe tertentu yang bisa kalian baca di tabel berikut ini. Dan selama periode promo ini, semua pembelian kalian di masa promo akan diundi untuk mendapatkan grand prize berupa monitor gaming optik MSI dan juga gaming chair dari MSI. Cashbacknya ini nggak main-main, total cashbacknya itu 11 juta rupiah. Untuk informasi lanjut seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Parhan.ar1. Pertanyaannya, laptop ini ditujukan buat kalangan apa bang? Konten kreator. Yap, bener banget. MSI Modern 15 ini segmennya adalah konten kreator, bukan laptop gaming. MSI sebenarnya dari dulu branding image-nya adalah laptop gaming yang ada di seri Rider, Leopard, MSI Alpha, dan lain-lain. Tapi sejak konten kreator ini lagi ramai, MSI juga bikin laptop dengan segmen untuk konten kreator. Salah satunya adalah MSI Modern 15 ini. Karena segmennya konten kreator, jadi secara desain ya desainnya ini anti RGB club. Desainnya simple dan elegan, ciri khas laptop produktif dan laptop bisnis banget, dengan finishing berwarna hitam serta logo MSI berwarna putih yang tidak menyala. Bahkan untuk materialnya menggunakan full aluminium yang sangat ringan. Makanya dari segi bobot, meskipun dia full aluminium tapi bobotnya cukup ringan dengan hanya 1,6 kg. Dan kalau untuk dimensi, panjangnya 35,6 cm, lebarnya 23,37 cm, dan ketebalannya 1,69 cm. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Hapermana41. Pertanyaannya, bisa dibuka pakai satu jari gak? Sayangnya MSI Modern 15 ini belum bisa dibuka dengan satu jari atau satu tangan. Ya, tapi engselnya ini bisa di flip sampai 180 derajat sejajar dengan keyboard. Jadi kalau misalkan kita tergesa-gesa skripsi atau deadline, kemudian kita membuka laptopnya terlalu kencang seperti ini, sets, aman, engselnya itu nggak bakalan patah karena dia engselnya bisa sampai 180 derajat. Dan kalau misalkan digunakan untuk presentasi, fitur flip ini juga masih sangat membantu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan dari HVVDDZ, namanya gitu ya. Backlightnya cuma satu warna aja kah bang? Ya, MSI Modern 15 ini bukanlah MSI Alpha, bukan MSI Rider atau Leopard. Jadi dia ini segmennya konten kreator sekali lagi. Jadi keyboard backlightnya ini cuma satu warna aja, warna putih, yang bisa di-adjust sebanyak 3 kali. Wah, no RGB, no party dong bang. Sebentar, kalau misalkan
Bayangkan seperti ini deh, kalau misalkan kalian meeting dengan klien ya, kemudian laptop kalian itu nyala, mencolok-colok ke mata warna biru, hijau, ya intinya warna pasar malam lah. Pasti klien kalian itu bakal mikir, waduh ini saya salah ambil jasa nih. Ini kayaknya gamers yang masih berusia 17 tahun dan akhirnya klien kalian meng-cancel jasa kalian, ya kan repot. Karena memang segmennya beda dan intinya tidak semua orang di dunia ini adalah gamers. Kemudian untuk keyboardnya di seri modern 15 ini udah enak banget, ukurannya besar-besar dengan travel distance yang pas banget. Meskipun laptop ini tergolong tipis, tombol arrow-nya nggak seperti kebanyakan laptop tipis yang lain yang biasanya cuman seuprit-uprit atau kecil. Di MSI modern ini udah besar, jadi buat kalian yang suka olah data Excel atau spreadsheet akan meminimalisir typo. Sayangnya emang tombol powernya ini masih menyatu dengan keyboard, kalau terpisah menurut saya bakal kerasa lebih premium lagi. Kemudian untuk touchpadnya memiliki dimensi 10,5 x 6,5 cm yang secara dimensi udah lumayan besar untuk ukuran jari-jari orang Asia. Posisinya kurang center ke tengah kalau disejajarkan dengan spasi, dan untuk field travel distance-nya agak dalam, jadi perlu force yang cukup kuat agar keregister dengan baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Leonard_Atmaja. Pertanyaannya, bisa dibanting nggak? Ya bisa sih, tapi resikonya ya ditanggung sendiri. Dan ngomong-ngomong soal dibanting, MSI modern 15 ini sudah punya sertifikasi yang namanya standar militer 810G, yang mungkin kalian juga udah nggak asing dengan nama itu. Jadi 810G itu adalah standarisasi yang udah lolos tes dari kelembapan, kemudian temperatur, dari goncangan, dan lain-lain. Tapi tidak untuk sengaja dibanting. Tidak ada barang yang dibeli oleh seorang manusia itu untuk beli kemudian dibanting, kecuali mercon banting. Pertanyaan selanjutnya ini dari Rashid_Aris. Pertanyaannya, mau tahu spek lengkapnya di Bang? Kalau untuk spesifikasi yang super lengkap banget, kalian bisa cek di website resminya MSI yang sudah saya taruh di kolom deskripsi juga. Cuman kalau untuk spesifikasi utamanya, MSI modern 15 ini menggunakan Intel Core i5 generasi ke-10, 10210U 4 core 8 thread dengan base clock 1,6 GHz yang bisa di boost sampai 4,2 GHz dengan smart case-nya 6 GB. Dan untuk graphic card-nya menggunakan Nvidia MX 330, bukan 230 ya, tapi 330 GDDR5 2 GB. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD berkapasitas 512 GB PCIe NVMe dengan speed 2272 di read dan juga 1195 di write ketika saya tes menggunakan Crystal Disk Mark. Kemudian dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya menggunakan 802.11 AC plus Bluetooth versi 5. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kanan ada USB 3.2 dan juga slot micro SD card. Di sebelah kirinya terdapat input power, HDMI, USB Type-C, USB 3.0 dan audio jack. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Adnan23 Firdaus. Pertanyaannya, bisa pasang wallpaper doi gak Bang? Tapi doinya belum ada. Bisa, mungkin dikasih fotonya siapa dulu gitu ya, mungkin Aura kasih, jadi kalian bisa tersugesti, siapa tahu nanti gebetan atau doi kalian itu ya mirip-mirip dengan Aura kasih lah. Kenapa? Karena kalau pasang wallpaper di MSI modern 15 ini bakalan kerasa lebih lega. Layarnya ini udah bezel banget yang diklaim MSI hampir 90% screen to body ratio. Jadi walaupun dimensinya 15 inch tapi terlihat seperti 14 inch. Tapi untuk unit yang Core i5 ini panel layarnya menggunakan AU Optronics dengan panel ID AUO21 IED yang belum 100% sRGB, masih 60% sRGB. Jadi mungkin yang 100% sRGB ada di SKU yang Core i7. Kemudian untuk panelnya untungnya udah IPS walaupun belum 100% sRGB, karena memang kalau misalkan laptop konten kreator pakai layar TN menurut saya sih nggak cocok banget. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Ibnu.rzk. Pertanyaannya, MX330 levelnya di mana dan setara dengan apa? Kalau kita lihat di websitenya Nvidia, MX330 ini dirilis tanggal 20 Februari 2020. Jadi masih baru banget, masih fresh banget. Tapi di keterangan kolom spesifikasinya itu cuman ada keterangan kalau 2 kali lebih cepat. 2 kali lebih cepat dari Intel Iris Plus. Jadi bukan 2 kali lebih cepat dari MX250 atau Nvidia generasi sebelumnya. 2 kali lebih cepat dari Intel Iris Plus yang menurut saya
Ya nggak relevan karena Iris Plus sekenceng-kencengnya Iris Plus itu masih IGP atau bukan discrete graphic card seperti Nvidia MX 330. Nah, kalau di GBUZ-nya belum bisa mendeteksi MX 330 ini grafik apaan sih? Karena memang sepertinya masih baru juga. Tapi kalau kita perhatikan untuk spesifikasinya sebenarnya mirip dengan Nvidia MX 250. Kalau kalian perhatikan di device ID-nya ini berbeda dan di memory clock-nya aja yang berbeda. Sedikit aja tapi bedanya. Kalau saya kutip dari notebookcheck.com, MX 330 ini adalah rename dari MX 250 dengan chip yang sama dan jumlah CUDA core yang sama juga, 384 core. Cuman clock speednya aja sekarang yang lebih kenceng sekitar 12 MHz atau sekitar 0,8%. Karena chipnya sama menggunakan GP108, ya intinya sih chip Nvidia MX 330 ini bisa digunakan untuk merender 4K, kemudian DisplayPort-nya 1.4, kemudian HDMI-nya udah 2.0, kemudian ada fitur HDR dan juga ada fitur encoding H.265. Kemudian video encoding H.265 Play Ready 3.0 yang sudah diimprove dan ada 4K XDR yang ada di Netflix. Cuman kayaknya nggak bisa ya karena minimum 4K XDR di Netflix itu 3GB sedangkan MX 330 ini 2GB. Jadi intinya MX 330 ini levelnya ada di mana sama dengan MX 250, cuman ada peningkatan di memory clock-nya sekitar hanya 0,8%. Tapi mungkin kedepannya bakalan ada updatean driver lagi untuk MX 330 ini agar lebih optimal dan lebih baik. Dan kalau saya disuruh memilih antara MX 250 atau MX 330, ya saya pilih yang paling baru yaitu MX 330 karena ya bakalan ada optimalisasi yang lebih banyak ketimbang generasi yang lebih lama. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Dimas Salvan. Pertanyaannya, bisa Lumion 9 nggak bang? Bisa banget lah. Tapi bohong ya. Karena Lumion 9 itu adalah software 3D yang bener-bener berat banget. Kebetulan saya punya temen yang Mara Desain yang sekarang kontennya jadi traveling around Indonesia yang dulu menggunakan software Lumion 9 untuk membuat desain rumah 3D dan pakai RTX 2060 aja untuk merender video full HD dengan objek yang nggak terlalu banyak itu bisa 6-7 jam. Apalagi MX 330 mungkin untuk creating objeknya aja, objek 3D-nya aja itu bakalan laggy dan kadang not responding. Tapi kalau misalkan bisa pun untuk rendernya mungkin butuh waktu berhari-hari, kecuali kalian mau menurunkan resolusinya di 360p. Yang 360p ya nggak cocok lah intinya. Jadi menurut saya VGA yang cocok untuk Lumion 9 ya RTX 2060 lah minimal, karena ada ray tracing dan anti aliasing. Di ray tracing ini akan sangat membantu di software Lumion untuk anti aliasing atau untuk refleks-refleksnya biar lebih terlihat real. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari put_b. Pertanyaannya, apakah laptop ini sering throttling? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya sudah ada contekan benchmarknya di sini. Jadi MSI Modern 15 ini sudah saya tes 40 kali di Cinebench R15 dengan 4 mode yang berbeda. Pertama, kita tes dengan mode cooler boost-nya aktif. Jadi MSI ini ada mode cooler boost. Suaranya akan lebih berisik tapi performanya akan lebih kenceng, lebih stabil, dan kondisi laptopnya dicas dan best performance. Dan untuk skornya emang bener-bener kenceng banget untuk Core i5 generasi ke-10. Di running pertamanya MSI Model 15 ini mendapatkan skor 762. Di running kedua itu nggak turun. Biasanya laptop-laptop Core i5 generasi ke-10 yang pernah saya review memang awalnya itu skornya 700-an. Tapi setelah running ke berapa itu balik lagi ke 500-an. Tapi MSI dengan cooler boost-nya ini tetap stabil di angka 700. Dengan skor terendahnya itu ada di running kelima dengan skor 736, dan untuk skor tertingginya malah ada di running kedua dengan 768. Tapi intinya performanya ini stabil banget. Bahkan mungkin ini adalah laptop Intel Core i5 generasi ke-10 yang paling stabil, paling kenceng yang pernah saya review. Kemudian untuk apakah throttling? Biasanya kalau throttling itu ya skornya habis 700 dia langsung jeglek ke 500 atau 400. Tapi ini enggak. Tapi karena memang sepertinya oleh MSI ini diloskan, jadi nggak ada power limit, makanya untuk suhu max load-nya itu bisa mencapai 93 derajat Celcius ketika kita coba pakai Cinebench R15. Karena memang nggak ada limit-limitan, langsung diloskan aja sama MSI. Kemudian di mode kedua tetap mode best performance, laptop kondisi juga dicas, tapi sekarang cooler boost-nya kita matikan. Jadi di mode balance, dan hasilnya di running pertamanya skornya mendapatkan 542, running keduanya 543, dan masih stabil di angka 500-an. Untuk skor terendahnya itu ada di running ke-7 dengan 528.
Skor tertingginya malah ada di running ke-10 dengan skor 544. Kemudian di mode ketiga sekarang laptop kondisi tidak kita cas. Jadi best performance tapi tidak dicas karena biasanya kan laptop itu butuh dicas kalau biar performanya lebih optimal. Nah, di mode yang ini itu memang turun tapi nggak terlalu banyak. Dengan running pertamanya itu 510, running keduanya 511, running ketiga 508, dan sisanya bisa kalian baca di tabel berikut ini. Mode terakhir, wah ini yang ngecek kasihan ya, 40 kali pakai Senseband 15 itu orangnya di belakang kamera. Dan di mode ini sekarang kita pakai mode better performance. Jadi di power mode-nya ini kita pakai better performance dan untuk skornya agak selisih memang di running pertamanya 318, 313, 305. Ya intinya kalau misal kita pakai better performance, Intel Core i5 generasi ke-10 ini sama dengan Intel Core i3 generasi ke-10 kalau misalkan pakai best performance. Kemudian lanjut ke benchmark 3D Mark menggunakan drivernya Skydiver. MSI Modern 15 ini mendapatkan skor 11.789. Kemudian di driver Flystrike mendapatkan skor 3.642. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan dari Naufal ZP_13. Pertanyaannya, Sepurane Sam. Pertanyaannya roto akeh, WK. Artinya maaf mas, pertanyaannya agak banyak gitulah ya. Yang nomor pertama pertanyaannya adalah, buat keperluan konten kreator apakah laptop ini sudah cukup dalam kurung Adobe Illustrator, Premiere Pro, After Effects? Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu dan jawabannya adalah udah cukup. Kenapa? Karena MSI Modern 15 ini punya software bawaan yang namanya adalah Creator Center. Konsepnya sama dengan MSI Dragon Center. Jadi kalau misalkan MSI Dragon Center, kalian bisa mengoptimalisasi game-game apa aja yang pengen kalian optimalisasi di Dragon Center. Sama dengan Creator Center ini kalian bisa mengoptimalisasi bukan game tapi aplikasi editing seperti Adobe Family, Autodesk, dan SketchUp. Pokoknya software-software editing lain kalian bisa centang. Setelah kalian udah centang, dia bakalan memberikan settingan terbaik untuk software tersebut. Nah, di software ini pun kita juga bisa pilih profile settingan laptop, mau di mode high performance, balance, atau silent. Kemudian kita juga bisa atur profile warna layar, DPI setting, dan driver audio, nah mic-nya. Kemudian untuk tes editing ini kita menggunakan software Adobe Premiere Pro dengan template yang memang khusus kita gunakan untuk rendering benchmark di DKID, dan kita menggunakan rendering pakai CUDA ya, dan juga pakai profile Cooler Boost, dan hasilnya MSI Modern 15 ini berhasil merender template yang khusus kita pakai dengan durasi waktu 1 menit 42 detik. Kemudian pertanyaan yang kedua, buat game casual kayak Point Blank, CSGO, PES apakah mumpuni? Jawabannya mumpuni, dan kalian bisa lihat untuk perolehan average FPS-nya di footage yang berikut ini. Pertanyaan yang ketiga dari Naufal, gila pertanyaannya banyak banget ya. Opsi upgrade-nya apa aja? Numus Sam, numus itu bahasa Malang diwalik suwun itu makasih. Sam itu mas ya, bahasa Malang itu emang agak ribet ya. Opsi upgrade-nya untuk MSI Modern 15 ini berbeda dengan MSI Modern 14. Kalau misalkan MSI Modern 14 kita harus bongkar dulu motherboard-nya karena posisi RAM dan juga SSD part-part yang bisa di-upgrade itu ada di atas motherboard dan kita membukanya dari bawah. Nah, kalau MSI Modern 15 ini seperti laptop kebanyakan, jadi mudah banget untuk di-upgrade. Jadi tinggal buka cover belakangnya aja dan kita udah bisa lihat 2 slot RAM yang nggak on board. Jadi kalian bisa upgrade sampai 32 GB dual channel dengan asumsi 16 GB. Kemudian untuk storage-nya juga masih bisa ditambah, bukan diganti ya, karena ada slot M.2 PCIe satu lagi, bukan slot SATA tapi udah M.2. Jadi kalau misalkan kalian pengen settingan konfigurasi dual storage, Red O atau Red One ya bisa, terserah kalian. Kemudian di bagian dalamnya terdapat 2 fan dan juga 3 pipa heatsink yang MSI menyebutnya dengan Cooler Boost 3 yang terbukti performanya stabil ketika kita tes gaming dan juga stress test di Senseband R15 tadi. Kemudian untuk audionya secara dimensi udah gede banget, pakai driver Nahimic dan suaranya cukup oke lah. Walaupun tidak semenggelegar seri GL, tapi ini udah cukup, nggak cempreng dan kira-kira seperti ini suaranya.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, aduh, padahal udah saya pilihin kok masih banyak ya. Pertanyaannya dari Wahyumen 10, baterainya kuat berapa jam itu bang? Untuk baterainya, MSI Model 15 ini memiliki kapasitas 52, Wh battery. Dan untuk daya tahan baterainya untuk video playback dengan minimum brightness 10% dengan mode hemat dan silent bisa bertahan sekitar 16 jam 10 menit. Kemudian kalau untuk web tasking dengan wifi-nya on itu bisa bertahan 6 jam 45 menit. MSI sendiri mengklaim kalau baterainya ini up to 9 jam. Tapi kalau kita pakai mode hemat banget nyatanya bisa 16 jam 10 menit tadi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya dari Juwane Stafikri 19. Pertanyaan kesimpulan, masuk list rekomendasi gak nih laptop bang? Harganya tadi sekitar 11.800.000, sekarang pertanyaannya masuk list untuk rekomendasi gak? Masuk banget, kenapa? Karena opsi upgrade-nya mudah. Jadi biasanya laptop yang tipis dan ringan seperti ini RAM-nya itu onboard. Memang biasanya ya 8GB tapi onboard, jadi kita nggak bisa upgrade. Sementara MSI Model 15 ini opsi upgrade-nya mudah banget. Kita bisa upgrade sampai up to 32GB dan storage-nya juga udah bisa dual storage. Jadi kalau kita pakai RAID O bisa, kalau bisa misalkan pengen pakai RAID 1 ya bisa. Kemudian yang menarik dari MSI Model 15 ini menurut saya adalah cooler boost 3-nya. Jadi 2 fan dan juga 3 pipa heatsink-nya ini benar-benar bisa menyetabilkan performanya. Untuk skornya itu bisa 700-an tadi di Cinebench R15. Dan apakah masuk list? Menurut saya sih saingannya belum ada ya untuk harga segitu yang opsi upgrade-nya bagus, kemudian kipasnya dual fan, performanya seperti MSI ini. Menurut saya sih masuk wishlist banget. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Fikri Azif 35. Bang, saya lihat di YouTube ada yang review katanya bodinya agak nyetrum. Kalau sambil dicas nyetrumnya parah. Tolong dibahas juga bang. Kalau nggak dicas berarti agak nyetrum ya. Ini tangan saya lumayan basah dan nggak nyetrum. Dan saya tadi bikin ngelis pertanyaan juga di laptop MSI ini, nggak ada kendala, nggak nyetrum sama sekali. Dan sekarang saya coba untuk cas, nggak nyetrum. Tapi memang laptop yang full aluminium, bahan materialnya full aluminium seperti MSI Model 15 ini, resiko ada penyetruman itu memang ada karena aluminium itu berbeda dengan plastik. Aluminium itu lebih cepat menghantarkan listrik. Jadi solusinya ya mungkin laptopan jangan terlalu basah tangannya, kemudian pakai alas kaki, pakai sendal, jangan langsung di lantai. Karena memang bahan aluminium itu dari segi feel premium dapat, dari segi misalkan aluminium itu bisa, misalkan laptopnya panas ya, kemudian aluminium itu lebih cepat mendinginkan panas. Tapi resikonya ya agak nyetrum itu tadi. Tapi ketika saya pakai ini nggak nyetrum, aneh. Konspirasi macam apa ini? Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan dari _dvn.ghny. Waduh, namanya nggak ada huruf vokalnya sama sekali. Pertanyaannya, kelebihan dan kekurangannya apa saja? Untuk kelebihannya sepertinya sudah saya jawab di pertanyaan yang apakah masuk wishlist tadi. Yang menurut saya kelebihannya yaitu tadi opsi upgrade-nya mudah, grafik card-nya udah yang terbaru, desain selera sih. Sekarang kita bahas masalah kekurangan ya, biar saya nggak jawabnya nggak sama. Jadi kekurangannya menurut saya, ini kan laptop konten kreator ya. Panelnya kok masih pakai AUO yang intinya panelnya itu belum 100% sRGB, masih sekitar 60% sRGB. Jadi yang saya sayangkan di situ sih, seharusnya kalau misalkan laptop yang memang segmen pasar dan tujuannya konten kreator, seharusnya layarnya bisa dibikin 100% sRGB. Jadi kekurangannya itu sih menurut saya ya. Kalau masalah throttling, nggak throttling, panas ya panasnya acceptable. Kekurangannya satu itu aja. Jadi buat MSI mungkin ini kekurangan yang bisa menjadi saran. Kalau misalkan pasarnya itu konten kreator, ya kalau bisa layarnya ini dibikin 100% sRGB. Gitu aja sih. Oke, kayaknya pertanyaannya udah habis guys. Dan kalau misalkan kalian suka dengan format seperti ini, nanti akan saya posting lagi di Instagram. Tapi kalau misalkan kalian nggak terlalu suka karena durasinya terlalu panjang ya, kita pakai format yang biasanya aja. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setebudi and see you on the next video. Bye-bye.